Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KNRP dimanapun Anda berada. Kembali lagi di YouTube channel KNRP Kepulauan Riau. Berbagi informasi mengenai program KNRP Aksi Peduli Palestina, informasi kondisi Palestina saat ini, dan kondisi dalam negeri juga tentunya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa sebarkan informasi-informasi kebaikan ini kepada teman, saudara, keluarga, dan pasangan halal Anda tentunya. Eits, yang jomblo jangan baper. Virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 merupakan virus jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada sekitar 6 virus corona yang diidentifikasi dapat mempengaruhi manusia dan menyebabkan gejala ringan hingga gejala parah. Keenam virus corona tersebut adalah Alpha coronavirus, coronavirus beta, virus SARS, dan virus MERS. Dilansir dari situs merdeka.com pada hari Senin tanggal 15 Juni pukul 12.00 waktu Indonesia Barat menunjukkan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.017 kasus. Total kasus positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 15 Juni mencapai 39.294 kasus. Selain itu, ada tambahan 592 pasien yang sembuh dari COVID-19, sehingga total keseluruhan kasus sembuh sebanyak 15.123 orang. Untuk kasus kematian karena COVID-19 juga bertambah 64 orang. Dengan demikian, total akumulatif kasus kematian karena COVID-19 sebanyak 2.198 orang. Akhir-akhir ini banyak sekali kekhawatiran dan rasa takut di kalangan masyarakat terhadap virus corona yang mengakibatkan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Nah, mau tahu penjelasan dari Ustadz Irwandi mengenai bolehkah kita khawatir berlebihan terhadap virus COVID-19? Berikut penjelasannya. Bolehkah kita khawatir berlebihan terhadap virus COVID-19 sampai kita was-was kepada tetangga kita, bahkan teman kita sendiri, rekan satu kantor? Takut COVID-19 beda tipis dengan takut mati. Ya, beda tipis sekali. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berikhtiar, Rasulullah mengatakan, "Fala taqdimu 'alaiha," kalian jangan mendatangi tempat yang terkena wabah. Di sana tersirat juga makna jangan mendekati orang yang terpapar wabah COVID. Tidak mendekati maknanya jangan bersalaman, jaga jarak, ya, pakai masker. Kalau ketemu dengan orang lain, kita patuhi protokol kesehatan. Apakah ini dianggap berlebihan? Tidak, ini tidak berlebihan. Ini ikhtiar kita. Kenapa kita harus menghindar? Seperti yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama, memang Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk ikhtiar menjaga diri daripada penyakit. Ikhtiar mencegah, ikhtiar mengobati ketika kita sudah terkena penyakit. Yang kedua, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah." Kalian jangan membinasakan diri kalian. Jangan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Membinasakan diri adalah kezaliman. Kezaliman. Baik membinasakan diri sendiri ataupun membinasakan orang lain. Kalau kita yang sakit lalu menularkan ke orang lain, kita sudah menzalimi orang lain. Kita tahu ada orang lain terkena wabah, kita dekati dia, lalu kita tertular, menzalimi diri sendiri. Dua-duanya adalah haram hukumnya. Maka kalau kita ternyata menjaga jarak dari orang lain, sebenarnya kita tidak takut kepada kematian, kita takut kepada kezaliman. Baik menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain. Nah, kalau ikhtiar seperti ini ternyata menuntut kita untuk jaga jarak, tidak bersalaman, pakai masker, sebenarnya kita sedang physical distancing, menjaga jarak fisik, bukan jarak sosial. Istilah social distancing ini sosial kita yang dijauhkan. Sebenarnya bukan itu yang kita jauhkan, hanya sekedar fisik. Itu teman-teman penjelasan dari Ustadz Irwandi agar kita tidak terlalu khawatir berlebihan terhadap virus corona. Oh ya Ustadz, apa sih peran kita sebagai umat muslim di era new normal ini? Apa yang harus kita perbuat? Sebagai masyarakat muslim, apa peran yang bisa kita lakukan di tengah COVID dengan status new normal? Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
New normal itu berlaku bagi daerah yang penanganan COVID-nya semakin membaik. Jumlah penambahan kasus semakin sedikit, jumlah yang sehat semakin banyak. Nih, new normal berlaku untuk dia. Tapi ada tuntutan ekonomi, sosial, sudut sini, sudut sana yang butuh untuk segera diperbaiki. Boleh jadi ijtihad pemerintah melihat status new normal ini salah satu solusinya. Maka kita sebagai masyarakat, sebagai muslim, kita akan ikut apa yang sudah ditetapkan pemerintah, tentu dengan tetap menjaga hal-hal yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, apa peran kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yang pertama, segala sesuatu harus kita kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan bertaubat dan berdoa. Taubat, perbaiki kesalahan-kesalahan kita, ajak orang-orang sekitar kita untuk bertaubat. Berdoa, Allahumma kshif 'anil bala wal waba. Ya Allah, angkatlah wabah ini dari negeri kami. Kita doa kepada Allah, karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang keluar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai muslim kita harus menjadi garda terdepan sebagai orang yang mematuhi protokol kesehatan, peraturan-peraturan pemerintah, dan kita juga menjadi orang paling terdepan untuk mematuhi panduan-panduan para ulama untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Kita jadi contoh. Supaya nanti kalau orang muslim jadi contoh, mukmin jadi contoh, yang lain ngikut. Kalau semua masyarakat kompak, insya Allah perang melawan COVID ini semakin cepat selesai. Yang ketiga, kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan dirubahnya status menjadi new normal, aktivitas dimulai kembali, silakan. Kembalilah beraktivitas di pasar, di rumah ibadah, di sekolah, di kampus, di kantor-kantor, di industri. Silakan kembali beraktivitas, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, itu dia Sobat KNRP Kepulauan Riau, penjelasan dari Ustadz Irwandi. Untuk menjaga diri kita dari virus COVID-19, tetaplah berikhtiar dengan physical distancing, tetap jaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Sekian dari video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan sebarkan informasi kebaikan-kebaikan ini di seluruh jagat bumi. Ya, karena itu gratis, tis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.